Rasulullah itu mengajari para sahabatnya dengan metode pertama bersifat umum, nggak langsung rinci. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, itu kan umum. Maksudnya apa? Para sahabat kemudian bertanya, ya, kepada siapa ya Rasulullah? Nah, mulai Rasulullah merinci. Ya, nah ini cara ngajar. Jadi cara ngajar Rasulullah itu benar-benar luar biasa. Banyak metode-metode pengajaran yang terbaik yang dilakukan orang-orang sekarang itu sebetulnya dilakukan Rasulullah. Cuman ya begitu aja ya. Mengklaim ya, padahal udah duluan Nabi saya melakukannya. Seperti pernah ada seseorang mengklaim tentang bagaimana dia melakukan penelitian tentang proses pembentukan manusia dalam kandungan seorang wanita. Diselidiki, lalu kemudian mengumumkan hasilnya dengan bangga. Ternyata apa? Itu mah sudah duluan diajarkan dalam Islam. Masa dibacakan Al-Quran masuk Islam? Masya Allah, ternyata apa? Hebat Islam itu. Cuman kita kadang-kadang nggak bangga ya, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya'lu wala yu'la alaih. Ya. Islam itu agama yang tinggi, nggak ada yang bisa mengalahkan kehebatan Islam, itu nggak ada. Ya. Makanya di sini Rasul mengajarkan tentang bagaimana metode mengajar. Jelaskan secara umum dulu, lalu kemudian dirinci satu persatu. Termasuk sekarang ini kita melakukannya. Kemudian poin yang keempat adalah bagaimana para sahabat itu sahabat yang benar-benar ihtimam dalam masalah ilmu. Saking ihtimamnya ada sahabat yang senantiasa bersama dengan Rasulullah. Siapa itu? Abu Hurairah. Padahal selama beberapa tahun tinggal bersama Rasulullah, tetapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Kenapa? Karena nggak pernah lepas, selalu bersama dengan Rasulullah. Kecuali ketika Rasulullah bersama istri-istrinya. Selebihnya selalu menemani Rasul kemanapun Rasulullah pergi. Itu hebatnya Abu Hurairah. Ya, maka mereka adalah sahabat-sahabat yang haus akan ilmu. Ya, datang nanya kayak begitu. Tapi kalau sahabat-sahabat di Madinah itu nggak berani bertanya. Karena pernah satu hari Rasulullah memperingati sahabat-sahabat yang di Madinah. Maka mereka berharap mudah-mudahan ada sahabat dari luar Madinah yang datang menanyakan kepada Rasulullah. Maka kalau ada informasi, ada sahabat datang dari Mekah ke Madinah, para sahabat berkumpul. Karena apa? Kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ada seorang sahabat, dia sengaja tidak tinggal di Madinah. Dia tinggal di luar kota Madinah. Agar apa? Agar bisa sering bertanya kepada Rasulullah. Jadi yang tinggal dengan Rasulullah di Madinah pada malu bertanya pada Rasulullah, nggak enak bertanya karena pernah dinasihati. Makanya ada sahabat kayak begitu. Makanya sahabat adalah seorang sahabat. Sahabat adalah orang yang sangat haus dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita masuk kemudian pada kalimat qalu liman ya Rasulullah, lillah. Kalau kita pahami, bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada Allah? Lucu kan? Kalau pemahaman secara logika, pemahaman lillah, nasihat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam penjelasannya bahwa an-nasihah lillah, memberikan nasihat kepada Allah itu adalah al-i'tirafu biwahdaniyatillah. Jadi kita mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masukkan dalam segala ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, menduakan Allah. Termasuk utang. Kalau nggak dibuat rupa itu, saya tuh nggak bisa menjalankan usaha. Ini juga hati-hati bahasanya. Karena semua itu adalah karena Allah. Ya bukan hanya ibadah, hati-hati. Kalau ibadah mungkin kita bisa menjaga. Tapi dalam aktivitas sehari-hari kita takut kalau kita itu jatuh pada kesyirikan. Maka tadi kita dalam zikir pagi tadi kita berdoa sama Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang saya ketahui.
dan aku beristighfar minta ampun kepadamu ya Allah dari yang tidak aku ketahui. Karena memang sadar nggak sadar, disengaja nggak disengaja, kadang-kadang kita bisa jatuh ya, dalam bab kesyirikan. Hati-hati. Kalau ibu-ibu, waduh, kalau suami saya nanti meninggal dunia, gimana kehidupan saya selanjutnya? Syirik kita ya. Nggak perlu takut. Karena apa? Ada Allah yang sudah menjamin rizki. Makanya hati-hati, banyak kalimat-kalimat kesyirikan. Kalau saya nggak kerja, gimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Kata siapa? Ya. Allah yang akan memberikan rizki. Ya. Ini yang ditanamkan, jangan sampai ada jatuh pada kesyirikan. Kemudian watafarrudihi bisifati kamal ala wajhi la yusyariku fiha masyarikun biwajhi minal wujuh. Jadi mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Udah, pokoknya Allah itu maha sempurna, nggak ada yang kurang. Sebab kan ada ajaran yang lain menganggap Allah itu, maaf, capek. Siapa? Agama Yahudi. Dalam kitab mereka itu disebutkan bahwa Allah menciptakan langit 7-6 hari, dan pada hari yang ke-7 Allah istirahat. Maka Allah menjelaskan, wa ma massana min lughub. Oh, itu dijelaskan Allah. Allah nggak ada capeknya. Kata siapa capek? Yahudi kayak begitu, merendahkan Allah. Makanya jangankan manusia, Allah aja direndahkan, Nabi aja dibunuh, apalagi kita. Maka disebutkan dalam protokol Yahudi itu ya, bahwa selain Yahudi adalah binatang. Jadi ini bapak-bapak di sini binatang semua. Nanti dikorbankan di Idul Adha. Nah, Allah bilang itu Yahudi itu laknatullah alaihim. Ya. Kok usah saya sering nyebut laknatullah alaihim? Memang dilaknat sama Allah kok, bukan sama saya pribadi, sama Allah, sama malaikat, sama seluruh makhluk Allah. Ya. Wal qiyamu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan. Nasihat kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan beribadah kepadanya baik secara zahir maupun secara batin. Karena kan sudah dijelaskan kemarin bahwa amalan itu ada dua jenis. Amalan batin, ada amalan zahir. Dan amalan batin itu lebih tinggi derajatnya, lebih baik dibandingkan amalan zahir. Makanya kan ada sebuah kisah sahabat yang dikatakan ahli surga, berturut-turut 3 kali dikatakan. Ternyata apa? Nggak ada amalan zahir yang istimewa. Itu kata Abdullah bin Amr bin As ketika nginep di rumahnya. Nggak ada yang istimewa. Tapi ternyata apa? Dia melakukan amalan batin. Setiap mau tidur dia memuhasabah dirinya, melihat amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu. Kalau ada kebaikan, bersyukur kepada Allah dan meningkatkannya. Insya Allah pada hari besok saya akan coba lebih baik lagi. Kalau ada kejelekan, lalu istighfar, taubat kepada Allah. Kalau ada kaitan dengan manusia, maka dibuatlah janji kepada Allah, ya Allah, kalau kamu memberikan kehidupan kepadaku, maka besok saya akan datang minta maaf. Itu yang susah. Makanya amalan batin ini luar biasa. Jangan sampai amalan batin tidak diperhatikan, amalan zahir diperhatikan, batin enggak. Maaf, tertolak. Sehebat apapun amalan zahir kita, tertolak kalau amalan batin kita jelek. Maka hati-hati. Kemudian dikatakan lagi, wa inabah ilai kulla waqtin bil ubudiyah. Ya. Jadi inabah, selalu bertobat. Karena memang kita nggak lepas daripada kesalahan. Bahkan Rasulullah kan dikatakan sehari semalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal berapa? 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Kok Rasulullah istighfar? Kan nggak pernah melakukan kesalahan. Kalaupun beliau pun melakukan kesalahan, langsung dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksum kan disebutkan itu Rasulullah. Ternyata apa? Beliau melakukan istighfar kepada Allah karena merasa jangan-jangan dari ibadah yang dilaksanakan selama ini ada yang belum sempurna. Makanya istighfar. Kalau kita banyak kekurangannya,
Ada orang sholat pernah saya saksikan gerakannya banyak banget. Ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah batal Pak Guru ya, kebanyakan gerak. Ya. Banyak sekali kita perhatikan hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai ya. Maka inabah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talab rugbah wa rahabah ya. Raghabatan wa rahabatan. Ya, jadi ketika kita memohon pun maka hadirkan pada permohonan kita itu rasa harapan dan rasa takut. Jadi khauf dan roja. Hadirkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai, maaf, khauf dan roja itu kata para ulama itu bagaikan seekor burung yang memiliki dua sayap. Itu bisa berjalan dengan baik, bisa terbang karena ada dua sayap tersebut. Maka hadirkan dalam setiap doa yang kita pinta itu, hadirkan rasa khauf dan rasa roja. Khauf jangan-jangan sampai ditolak sama Allah. Roja kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi ma'at taubah wal istighfar ad-daim, yang istiqomah, li'anna la budda lahu minat taksir fi syai'in minal wajibatillah. Jadi memang manusia itu selalu memiliki kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kalau dalam buku yang lain dikatakan nasihat kepada Allah itu yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Yang kedua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat. Nah, ini nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala.